Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat setia hingga akhir dimanapun berada. Pada episode Sultan Hasanuddin Podcast hari ini bersama saya Letu JAJ Kowat Wiwin Fitriani. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Dan saya Serdakwa Tigna Widastuti. Nah sahabat, kali ini akan hadir dan menemani kita tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu komandan satuan yang ada di jajaran Kodam 14 Hasanuddin yang memiliki peran penting dalam pembentukan bakal calon prajurit-prajurit hebat Kodam 14 Hasanuddin. Siapakah beliau? Dan saya spill sedikit nih mengenai beliau. Beliau merupakan sosok yang dikenal oleh kalangan para prajurit, sosok yang berwibawa, tegas, dan tentunya sosok yang sangat luar biasa. Baik, langsung saja mari kita sapa. Selamat datang Komandan Resimen Induk Kodam 14 Hasanuddin, Bapak Kolonel Infantri Aji Mimbarno SAP. Selamat siang Komandan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Komandan? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Tentunya tetap semangat ya Komandan. Bagaimana kabar keluarga Komandan? Semuanya sehat. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Komandan sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Sultan Hasanuddin Podcast hari ini. Terima kasih, saya juga merasa bangga karena bisa diundang untuk mengisi Sultan Hasanuddin Podcast. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang baik. Baik Komandan, sebelumnya agar sahabat setia hingga akhir tidak penasaran nih dengan Komandan, boleh disapa dulu sahabat setia hingga akhir sekaligus memperkenalkan diri Komandan. Ya, selamat siang sahabat setia hingga akhir ya. Siap. Sebutannya dimanapun berada, saya sangat gembira, merasa bangga secara pribadi karena siang hari ini di tengah-tengah kesibukan semuanya masih bisa untuk meluangkan waktu menghadiri undangan untuk mengisi acara podcast Sultan Hasanuddin Podcast ya. Tadi disampaikan oleh host untuk memperkenalkan diri, jadi tadi nama sudah disebut Aji Mimbarno, pangkat saya Kolonel Infantri, kebetulan saya lulusan Akademi Militer tahun 1997. Ya, kemudian asal saya dari kampung, saya lahir besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, namanya Desa Kedungrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Jadi cukup terpencil saat itu. Kurang lebih 48 tahun yang lalu. Nah, itu kemudian saya statusnya nikah dengan anak 3. Itu perkenalan sekilas saya. Baik Komandan, terima kasih banyak Komandan. Untuk selanjutnya kita akan berbincang-bincang nih Komandan terkait tugas pokok Komandan sebagai Danrinda 14 Hasanuddin mengenai upaya penyiapan sumber daya manusia yang berasal dari prajurit TNI AD agar terciptanya prajurit yang handal dan profesional. Tapi sebelumnya boleh nih Komandan kami flashback ke belakang pengalaman-pengalaman berindas di mana saja nih Komandan sebelum akhirnya Komandan menjabat sebagai Danrinda 14 Hasanuddin. Ya, kalau ditanya flashback saya akan urut sekilas saja, tapi sebelum Danrindam saya menjabat sebagai asisten personalia Kodam 14 Hasanuddin. Berarti perpindahan saya tour of areanya tidak, tapi tour of duty, perpindahan tugas ya, dari Aspes ke Danrindam. Baik. Sebelum Aspes Kodam saya mengikuti pendidikan Sesko TNI. Kemudian sebelumnya saya menjabat jabatan Pamen dan Mama Besat karena saya melaksanakan tugas sebagai Komandan Kontingen Garuda Unifil di Libanon selama 1 tahun. Wah, ternyata Komandan ini sudah banyak sekali pengalaman berdinas nih, Let. Betul sekali ya. Berarti sebelumnya pernah menjadi Aspers Kasdam 14 Hasanuddin ya Komandan. Aspes. Berarti sempat menjadi idola para Kodam 14 Hasanuddin ya Komandan. Sebagai pembina. Siap, betul sekali Komandan. Interaksinya banyak. Siap, betul Komandan. Baik Komandan, dari awal saya penasaran nih Komandan dengan salah satu tanda kehormatan Komandan di saku sebelah kanan atas Komandan ini. Apa itu Komandan? Ini
Boleh dijelaskan sedikit mungkin Ini brevet, pengalamannya Komandan. brevet misi UN ya. Jadi Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia selalu mengirim pasukannya untuk misi perdamaian dunia, di mana saat ini dikoordinir atau diselenggarakan oleh Pusat Misi Perdamaian Dunia atau PMPP TNI. Nah, kebetulan saat itu yang saya ceritakan tadi, saya diberi kesempatan untuk menjadi komandan kontingen Garuda Unifil tahun 2019-2020 ke Libanon. Baik, sungguh luar biasa. Tentunya sempat berkesempatan berangkat di luar negeri untuk melakukan misi perdamaian, Komandan. Ya, Dan alhamdulillah. semoga bisa memotivasi para prajurit untuk Betul berkesempatan menjalankan misi perdamaian. Terkait tugas pokok Resimen Induk Kodam 14 Hasanuddin, Komandan, yang sering disingkat dengan Rindam 14 Hasanuddin. Apa sih, Komandan, fungsi dari Satuan Rindam 14 Hasanuddin itu? Ya, saya jelaskan sedikit. Mungkin banyak yang belum tahu. Rindam, sering disebut Rindam. Ya. Resimen Induk Kodam. Hanya tahunya bahwa dia tempat mendidik atau tempat pendidikan level bintara tamtama. Padahal fungsinya banyak, lebih jauh dari itu. Jadi berdasarkan surat keputusan Kasat nomor 51 tahun 2015, Resimen Induk Kodam atau Rindam itu memiliki 3 fungsi utama. Pertama adalah pendidikan, ya, yang mendidik tadi dari kelompok sipil atau orang-orang sipil dirubah, dibentuk untuk menjadi prajurit. Namanya pendidikan pertama dari golongan tamtama dan bintara khususnya. Kemudian fungsi pendidikan lain ada pendidikan alih golongan seperti dari tamtama menjadi bintara atau dikenal dengan pendidikan secabarek, ya, dikenal oleh masyarakat seperti itu. Dan beberapa pendidikan lain seperti pendidikan kejuruan, spesialisasi. Kita menyelenggarakan pendidikan provos, kemudian mengemudi, bamak, ya, bintara furir, yang bagaimana merawat senjata dan sebagainya. Kemudian ada juga pendidikan bela negara, ya, tapi nanti akan terbahas lebih spesifik. Selain itu fungsi yang kedua, fungsi utama adalah fungsi latihan. Ya, sebagai staf khusus Pangdam, kita memberikan asistensi dan menyelenggarakan kegiatan latihan, di mana latihan-latihan itu diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dari satuan-satuan yang sedang melaksanakan latihan itu. Sebagai contoh, latihan uji siap tempur batalion infanteri. Kalau dulu sebelum ada brigade, semua dilimpahkan ke Rindam. Tapi satuan-satuan yang di bawah kendali langsung Pangdam akan didelegasikan wewenang penyelenggaraan latihan kepada dan Rindam. Selain itu asistensi, fungsi asistensi latihan itu. Jadi ketika ada satuan-satuan yang melakukan latihan, Rindam akan melaksanakan latihan asistensi di kegiatan latihan itu. Dan fungsi yang ketiga yang terakhir adalah pengkajian dan pengembangan. Ini tidak kalah penting, karena apa? Karena melalui fungsi pengkajian pengembangan kita akan mengetahui evaluasi, kemudian kita akan tahu kelemahan, kelebihan. Setelah itu akan muncul flashback, feedback, atau memberikan umpan balik dari apa yang sudah dicapai, kelebihan maupun kekurangannya, kemudian dikaji untuk penyempurnaan dari kegiatan yang dilakukan, baik itu latihan maupun pendidikan. Ini yang penting. Jadi 3 fungsi, ya, berdasarkan keputusan Kasat nomor 51 tahun 2015 tentang organisasi dan tugas Resimen Induk Kodam. Baik, Komandan, jadi Rindam 14 Hasanuddin merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Kodam 14 Hasanuddin, Ya. yang nantinya akan mencetak prajurit-prajurit yang handal, hebat tentunya. Ya, pastinya begitu. Nah. Jadi Rindam itu lembaga pendidikan daerah, ya, Lemdikrah. Karena lembaga pendidikan ada yang terpusat, seperti Akademi Militer, Secapa AD, itu terpusat sifatnya. Nah, yang tersebar itu namanya lembaga pendidikan daerah, Rindam-Rindam. Jadi semua Kodam punya Rindam. Maksudnya adalah itu lembaga pendidikan milik Angkatan Darat tapi disebar ke daerah-daerah. Gitu kira-kira. Berarti Komandan, intinya di sini kan Rindam 14 Hasanuddin Ya. sebagai lembaga pendidikan yang berada di daerah-daerah. Di daerah.
Kemudian tentunya tempat bagi para prajurit melaksanakan suatu pendidikan. Ya. Kemudian apa sih Komandan penyiapan-penyiapan dari Rindam itu sendiri sebelum pendidikan itu dibuka? Ya, terima kasih. Tadi saya sampaikan pendidikan itu salah satu fungsi ya dari Salah 3 satu fungsi. fungsi. Betul. Jadi sebelum pendidikan dibuka itu ada namanya 10 komponen pendidikan. Kalau kita mengenal di dalam pendidikan Angkatan Darat ada 10 komponen pendidikan. Salah satunya adalah kurikulum, kemudian fasilitas pendidikan, peserta pendidikannya, kemudian alat instruksi, alat pelolong instruksi, paket pengajaran, tenaga pendidik, ya, tenaga pembantu pendidik, termasuk tidak kalah penting adalah anggaran. Nah, semua komponen pendidikan itu harus kita siapkan sebelum pendidikan dibuka. Ya, kita prosedurnya begini. Ketika tahapan akan menerima siswa yang akan kita didik, istilahnya siswa. Ya. Siswa. Setelah rekrutmen atau werving atau istilahnya itu selesai, maka peserta yang sudah dinyatakan lulus ini akan dikirim ke sana. Disertai dengan apa? Surat perintah kepada Danrindam untuk menyelenggarakan pendidikan itu. Jadi berdasarkan direktif itu, surat perintah dari Bapak Pangdam, Danrindam akan segera membuat rencana-rencana tadi yang saya sampaikan. Jadi pengecekan meliputi dari 10 komponen itu harus kita cek semuanya. Baik, berarti ada 10 komponen pendukung yang harus dicek secara betul ya Komandan, Ya. sebelum akhirnya pendidikan itu dibuka gitu ya Betul. Komandan. Untuk penerapan sistem pendidikan nih Komandan, seperti apa penerapan kurikulum untuk di pendidikan di Rindam 14 Hasanuddin? Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang baik juga saya ingin menjelaskan. Beberapa saat yang lalu kebijakan Angkatan Darat yang dikeluarkan melalui Kodiklat, ya, Komando Pembina Doktrin Pendidikan Latihan Angkatan Darat sebagai supervisi yang paling tinggi untuk semua pendidikan di lingkungan Angkatan Darat. Beberapa saat lalu, kurang lebih 2 tahun sebelum ini, itu pendidikan atau kurikulum pendidikan di Rindam itu berbasis jam pelajaran. Nah, saat ini kurang lebih setahun ketika saya awal menjabat, ya, saya menjabat kurang lebih bulan Februari awal, berarti kurang lebih 10 bulan ini, itu kesempatan ada terjadi transisi bahwa kurikulum pendidikan di Rindam itu semuanya berbasis SKS, Satuan Kredit Semester. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengupgrade, meningkatkan kualitas mutu dari hasil didik yang dihasilkan. Jadi harapan dari Angkatan Darat bahwa semua lulusan pendidikan Angkatan Darat ketika disetarakan dengan sekolah di luar institusi Angkatan Darat itu equal atau memiliki kesamaan. Beberapa saat yang lalu yang bisa disetarakan itu hanya lulusan Akmil. Karena dihitung atau dikonversi antara jam pelajaran menjadi SKS. Sehingga beberapa saat yang lalu, termasuk saya pribadi, ketika lulus, itu selama 3,5 tahun dididik di Akademi Militer, dikonversi kurang lebih 80 SKS. Sehingga ketika saya harus mendapatkan gelar sarjana strata 1, saya hanya cukup menempuh misalnya 30 SKS. Untuk mendapatkan gelar. Nah, saat ini semua strata pendidikan itu sudah berbasis SKS itu. Sebagai contoh, Dikmata, pendidikan pertama Tamtama. Selama 5 bulan pertama, ditambah 2,5 bulan pendidikan spesnya, misalnya yang dapat infanteri, dia akan lanjut ke pendidikan infanteri, itu dikonversi setara dengan 31 SKS selama 7,5 bulan. Demikian juga Dikmaba, itu sama, dikonversi menjadi 31 SKS. Tetapi ini basisnya bukan lagi seperti dulu pakai jam pelajaran, tetapi benar-benar SKS, ya, jam pembelajaran. Sehingga harapannya apa? Yang dilantik nanti menjadi Prada misalnya atau Sersan 2, dia sudah punya modal 31 SKS. Sehingga kalau dia atau mereka akan mentransfer atau melanjutkan perkuliahan di
universitas umum dia tinggal melanjutkan untuk menempuh gelar sarjana 1. Nah, itu keuntungannya. Dan keuntungan yang berikutnya adalah supaya terstandarisasi semua lembaga pendidikan di Angkatan Darat mengikuti Undang-Undang Diknas, mengikuti sistem pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia. Sehingga kualitas ini, keluaran pendidikan ini tidak lagi dilecehkan. Oh, ternyata dia tidak bisa apa-apa. Karena dengan berbasis SKS itu ada namanya mata kuliah dasar umum, ya, dan lain-lain, sehingga setara dengan orang-orang yang sekolah di universitas. Bedanya, lembaga pendidikan kita adalah lembaga pendidikan vokasi. Apa itu vokasi? Menyiapkan orang yang memang sudah siap untuk bekerja. Seperti Mbak Wiwin, Mbak Titik, Siap. Widya Stuti. Begitu lulus, langsung masuk dunia kerja. Itu namanya vokasi. Kalau di sipil contohnya ya SMEA, SMK, Politeknik, Kesehatan, nah itu vokasi. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Baik Komandan, dalam memberikan bekal dasar oleh calon prajurit, apa hal penting yang harus diberikan guna meningkatkan pengembangan kemampuan mereka nih Komandan, baik dengan pembentukan sikap, karakter, mental, dan kemampuan dasar militernya. Ya, terima kasih ya. Jadi di dalam dunia pendidikan Angkatan Darat kita mengenal ada istilah tripola dasar. 3 pola dasar kemampuan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik. Yang pertama adalah sikap perilaku atau kepribadian. Kepribadian. Ya, ini berkorelasi dengan ketika mereka direkrut itu ada tes, metode tes yang bisa mendeteksi calon prajurit bahwa yang bersangkutan layak atau tidak, siap atau tidak untuk dididik menjadi seorang prajurit. Kalau misalnya dia bermental lemah, itu bisa terdeteksi, nggak siap ini untuk jadi prajurit. Jadi yang pertama, poin pertama adalah sikap perilaku, kepribadian. Ya. Yang kedua adalah aspek pengetahuan, ya, pengetahuan atau ilmu pengetahuan, apa istilahnya itu, akademik. Jadi kemampuan daya pikir yang dilihat, mereka harus punya itu. Jadi kalau orang yang tidak memenuhi syarat ya akan sulit dia menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan. Tadi apalagi sekarang sudah sistemnya berbasis SKS. Sistem pembelajaran sudah beda. Mereka dituntut untuk aktif, membuat resume, membaca, berpikir kritis. Nah, secara akademis mereka harus mampu mengikuti semua pelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kemampuan fisik jasmani. Nah, ini mutlak juga karena seorang prajurit yang dididik keluarannya diharapkan menjadi prajurit tentu harus memiliki sosok kemampuan fisik yang prima. Karena setelah lulus mereka harus siap untuk ditugaskan di medan operasi. Ya. Mau golongan apa, pangkat apapun itu mutlak. Ya, 3 tripola dasar tadi. Tripola dasar. Sikap perilaku atau kepribadian, akademik, ilmu pengetahuan, dan yang ketiga kemampuan jasmani yang prima. 3 ini nggak bisa dipisahkan, saling menunjang. Kalau misalnya pinter sekali, tapi ketika fisiknya nggak mampu, ketika dia ditugaskan ke daerah operasi untuk melaksanakan tugas apapun itu tugasnya, tidak dukung fisik, ya dia cepat capek, cepat menyerah. Kalau mentalnya nggak bagus, cepat menyerah. Ya nggak ada gunanya. Jadi 3-tiganya harus berimbang. Harus seimbang gitu. Harus seimbang, saling melengkapi. Betul. Kalau seumpama salah satu dari tripola dasar ini tadi tidak terpenuhi, Komandan? Nah, dia akan gagal, tidak lulus. Jadi kita punya standar. Misalnya ada seseorang sudah dididik, kemudian dia mencontek, mencuri, atau melakukan pelanggaran lain yang fatal, langsung keluar. Dikeluarkan ya, Komandan? Dikeluarkan secara tidak hormat. Berarti tidak jadi tentara ya, Komandan? Tidak jadi tentara, tidak bisa lulus dan tidak dilantik. Nah gitu. Jadi berat ini 3-tiganya. Berat ya, Komandan, tentunya.
Kemudian Komandan tadi saya sempat Komandan menyebutkan mengenai bela negara nih Komandan. Ya, Berarti di situ Rindam tidak hanya menyelenggarakan mengenai pendidikan dan latihan, tetapi juga menyelenggarakan kegiatan bela negara ya. terhadap kalangan masyarakat sipil. Hmm. Lalu menurut Komandan seberapa penting mengenai bela negara itu sih Komandan? Ya, terima kasih. Jadi bela negara itu bagian dari pendidikan tadi, ya kan, 3 fungsi utama: pendidikan, latihan, pengkajian, dan pengembangan. Nah, pendidikan itu salah satunya pendidikan bela negara. Sesuai amanat undang-undang, sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pemberdayaan sumber daya nasional. Salah satunya adalah pemberdayaan sumber daya manusia itu. Jadi masyarakat sipil itu memiliki, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melaksanakan bela negara. Betul. Nah, itu diwadahi. Nah, salah satu lembaga yang saat ini sudah ready, sudah tersetting dengan lengkap, baik itu fasilitasnya, pendukungnya, tenaga pelatihnya, ya Rindam. Karena di bawah Rindam itu ada 5 satuan pendidikan. Salah satunya adalah Satuan Pendidikan Bela Negara. Jadi dia punya perangkat. Ya, jadi dari situ makanya Rindam mendidik bela negara. Implementasinya bagaimana? Jadi kita selama ini bekerja sama dengan instansi-instansi di luar TNI, khususnya sipil, ya, yang akan memberikan pelatihan atau pendidikan dasar bela negara bagi personilnya. Itu mereka dengan cara meminta izin, bersurat kepada Pangdam, kemudian Kodam atau Pangdam akan meminta izin kepada Mabes Angkatan Darat untuk penyelenggaraan pendidikan ini. Setelah diizinkan, baru kita akan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ada. Baik, untuk mengenai bela negara tadi nih Komandan, boleh nggak sih Komandan kami tahu contoh kalangan masyarakat sipil yang boleh mengikuti pendidikan bela negara? Ya, jadi tadi saya sampaikan, secara aturan undang-undangan seluruh warga negara itu punya hak dan kewajiban yang sama. Artinya siapapun boleh melakukan atau melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara. Contoh-contoh yang sudah berjalan adalah misalnya kerjasama ini, ya, dalam bentuk kerjasama. Baik. Misalnya dengan beberapa universitas, mereka mengirim mahasiswanya untuk dididik. Kemudian kelompok-kelompok Menwa untuk dididik. Kemudian para taruna sekolah-sekolah pelayaran, itu ada beberapa. Kemudian dari kalangan instansi lain seperti perbankan, itu ada juga yang mengirimkan personilnya untuk latihan bela negara. Jadi tujuannya mereka secara simpel ingin memberikan peningkatan kualitas kecintaan kepada bangsa dan negara. Sehingga mereka orientasi kerja, orientasi kegiatan, baik itu mahasiswa, Menwa maupun karyawan instansi, itu mereka termotivasi bahwa apa yang dia lakukan semata-mata tidak bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana dia untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, berarti Itu. siap. Berarti mengenai bela negara ini merupakan suatu program untuk kalangan masyarakat sipil ya Komandan, Ya, untuk meningkatkan kecintaan terhadap bela negara sendiri. betul sekali. Betul. Yang tidak bisa kita wadahi, ya misalnya kalau organisasi atau instansi atau apapun lembaga-lembaga dari masyarakat yang berafiliasi dengan yang jelas-jelas melanggar aturan. Misalnya LSM yang memiliki track record yang nggak baik. Kemudian misalnya berafiliasi dengan partai politik tertentu dalam konteks politik, ya tidak bisa kita wadahi. Ya, tapi selama mereka memiliki background yang baik, sesuai dengan aturan, kemudian jelas tujuannya, semuanya kita wadahi dan kita akan bantu. Nah, Gitu. kemudian gimana cara perlakuan nih Komandan kepada masyarakat sipil yang dididik bela negara? Itu kan pasti ada perbedaan dengan yang dididik sebagai calon prajurit Ya. tentara TNI gitu ya Komandan. Nah, perbedaannya apa sih Komandan? Mungkin secara aturan.
Pasti berbeda. Jadi karena kita dibatasi waktu, durasi Betul. waktu yang tidak terlalu Tidak terlalu lama gitu. lama. Jadi hanya memberikan pengenalan, pembekalan, ya, bagaimana meningkatkan karakter dan disiplin. Itu yang paling utama yang kita lihat, yang kita tanamkan. Betul. Karena hampir semua lingkup kerja kita kalau tidak ada disiplin di dalamnya, ya itu semua akan hasilnya nggak akan bagus. Ya, jadi poin pertama yang diminta untuk ditanamkan adalah poin kedisiplinan, Kedisiplinan. ketepatan waktu, ya, kemudian motivasi untuk mengabdi kepada negara, itu yang jauh lebih penting, ya. Nah, perbedaan lain lagi ya tentu kita tidak ada yang memberikan materi-materi yang itu memang untuk konsumsi ataupun khusus yang harus tidak boleh diketahui oleh umum, ya kita nggak akan sampaikan, termasuk rahasia tentara dan sebagainya, itu tidak ada. Baik. Kemudian begini Komandan, kami sempat mendengar mengenai komponen cadangan yang merupakan program dari Bapak Menteri Pertahanan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Komandan mengenai komponen cadangan ini. Ya, terima kasih. Tahun 2020 itu ada pencanangan komponen cadangan oleh Kementerian Pertahanan. Betul. Kemudian dibagi beberapa tahapan. Di tahapan pertama itu ada beberapa Kodama atau Kodam yang diberikan alokasi untuk merekrut komponen cadangan. Di tahun kedua baru Kodam Hasanuddin diberikan alokasi untuk merekrut komponen cadangan. Saat itu terpilihlah 500 personil komponen cadangan setelah melalui tahapan seleksi-seleksi. Kemudian dididik di Rindam 14 Hasanuddin selama 3 bulan. Itu dengan judul latihan dasar militer. Ya, dasar mil untuk membekali komponen cadangan. Baik. Kemudian ini kan tadi mengenai sedikit pendidikan, latihan dan pengkajian yang terkait mengenai Rindam ya Komandan. Sekarang kami titik fokus kepada Komandan nih. Boleh ya Komandan? Ya. Kami pengen tahu nih Komandan, bagaimana cara Komandan sebagai pimpinan Rindam 14 Hasanuddin dalam memajukan satuan Rindam itu sendiri sebagai lembaga pendidikan dan latihan bakal calon prajurit untuk mendukung tugas pokok Kodam 14 Hasanuddin. Ya. Jadi dan Rindam itu punya dua fungsi, dua posisi. Yang pertama sebagai komandan satuan. Komandan satuan. Kalau komandan satuan, berbicara komandan satuan itu saya mengatur 6 seluruh aspek Binsat, 6 aspek Binsat. Ya, mulai dari pangkalannya, personilnya, materialnya, kemudian latihannya seperti apa. Ya, itu. Kemudian yang kedua posisinya adalah sebagai komandan lembaga pendidikan tadi. Saya akan lebih fokus kepada bagaimana penyelenggaraan pendidikan. Betul. Kepada peserta didik. Peserta didik itu. Ya, jadi saya punya dua posisi. Dua-duanya tidak bisa saya pisahkan ini. Sebagai komandan satuan, saya harus mengurusi personil organik Rindam dan keluarganya. Persitnya, anak-anaknya, kalau sakit seperti apa, ada kendala seperti apa. Nah, itu urusan saya juga sebagai komandan satuan. Pangkalan jelek, rusak, urusan saya juga sebagai komandan satuan. Ya. Apalagi bagaimana memutasi personil, naik pangkatnya dan sebagainya. Itu sebagai komandan satuan. Ya. Sebagai komandan lembaga pendidikan tadi fokusnya ke 10 komandan pendidikan. Bagaimana memastikan bahwa proses pendidikan harus berjalan dengan baik mulai dari pembukaan sampai penutupan, sampai pelantikan dan menghasilkan sumber daya prajurit yang benar-benar siap dipakai oleh satuan pengguna. Itu menjadi beban moral sebagai komandan lembaga pendidikan. Nah, kalau ditanya bagaimana kiatnya, ya makanya harus dibagi dua juga. Kalau sebagai komandan satuan, ya saya menerapkan moto, ya Rindam Hasanuddin. Pada saat saya menjabat, saya launching dengan moto siap. Ya, kalau kita sebagai prajurit pasti kalau ditanya atau diperintahkan selalu bilang apa? Siap. Nah, siap. Nah, kita selalu ngomong siap. Tapi esensi siap itu apa? Betul. Nah, jadi siap bagi saya itu yang pertama S-nya itu solid. Solid.
supaya saya dari level saya sampai paling bawah itu satu visi, bagaimana menjaga Rindam, bagaimana nama baik Rindam harus sama, harus bagus, bagaimana mensukseskan tugas pokok Rindam. Semuanya satu visi, satu frekuensi istilahnya. Tidak boleh ada yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah I-nya apa? Inovatif. Jadi jangan terjebak hal rutin. Jadi ini sejalan dengan arahan dari Bapak Pangdam. Pangdam kita ini beliau sangat luar biasa. Siap, betul. Luar biasa dari aspek ide, kreativitas, inovasi. Inovasi ya, Komandan. Ya, banyak sekali beliau memberikan contoh-contoh ke kita. Nah, kita sebagai komandan satuan di bawahnya ya mengembangkannya apa dalam bentuk inovatif. Inovasinya apa banyak yang telah saya lakukan ya melalui baik itu inovasi berbasis teknologi maupun non berbasis teknologi. Jumat Berkah di Rindam kami pakai judul ya bukan jorok ya, bukan porno, namanya Susu Tante. Boleh Tiap dijelaskan, Jumat. Komandan, Nah, susu tante itu apa? Susu Tante itu susunya itu sumbangan sukarela Sumbangan sukarela. tanpa tekanan. Sepertinya setelah ini akan viral, Komandan, masalah susu tante ini ya, Komandan. Tante. Jadi itu ini ya, itu contoh ya. Contoh ya, Itu Komandan. terkait dan itu sudah dicontohkan oleh Bapak Pangdam. Ya, tapi saya inovasi, saya perbaiki sedikit. Kemudian yang berikutnya A kan siap, Siap, inovatif. A-nya adaptif. Adaptif. Lagi-lagi ini kan sudah sesuai arahan Panglima. Adaptif harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya tadi tuntutan pendidikan berbasis SKS. Itu udah tuntutan. Yang nggak bisa laptop, minggir. Yang nggak bisa bikin presentasi, nggak bisa ngajar menggunakan IT, minggir. Itu salah satu. Ya, ada istilah micro teaching. Teaching. Dia dicek dulu kemampuannya seperti apa. Kalau mereka nggak siap, saya putuskan minggir kamu, jangan ngajar. Ya emang saya tegas, minggir, nggak usah ngajar. Karena jangan sampai dia asal-asalan kemudian merugikan siswa. Ya, kemudian P P yang terakhir. produktif. Ya, produktif. Jadi setiap prajurit jangan melewatkan waktu asal-asalan. Tapi produktif dari pagi sampai jam kerja selesai harus produktif. Baik untuk diri sendiri khususnya untuk organisasi. Contoh produktif diri sendiri apa? Pangdam kita sudah menyontohkan sehat, olahraga. Itu produktif. Coba kalau nggak sehat, kemudian sakit, otomatis tidak bisa bekerja dengan maksimal. Dan saya selalu sampaikan, wajib olahraga. Jadi siap tadi ya. Siap. Nah, kan siap juga kamu. Siap. Nah, itu kan. Betul, Komandan. Nah, itu ya salah satu kiat saya bagaimana membawa Rindam ini untuk semakin ya Maju gitu. maju, semakin baik, setidaknya membangun karakter prajurit. Karena kalau prajurit tidak dibangun karakternya, mindsetnya, pasti akan terjebak seperti itu aja. Ya, tidak mau dia bermaju, tidak mau dia berubah. Nah, itu yang susah. Jadi saya langkahnya adalah membangun karakter, mindset, supaya bisa bergerak lebih maju. Baik. Dengan moto siap tadi Siap. itu ya, Komandan. Baik. Ya. Berarti cukup double peran ya, Komandan ya, Ya, dalam memajukan Rindam. betul. Tentunya. Baik, sungguh luar biasa dan keren sekali inovasi yang dilakukan untuk Betul kemajuan sekali ya, Rindam luar 14 biasa. Hasanuddin. Baik, Komandan, sebagai penutup nih, Komandan, boleh nih Komandan sampaikan kepada sahabat setia hingga akhir pesan maupun motivasi terkait pengembangan sumber daya manusia. Nah, terima kasih kepada seluruh sahabat setia hingga akhir dimanapun berada. Kan ini berbagai kalangan. Jadi yang pertama bagi masyarakat umum yang akan mengikuti atau masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi semuanya harus disiapkan. Karena tadi saya sampaikan di awal bahwa setiap prajurit harus memiliki 3 pola dasar tadi, sikap mental, kepribadian yang baik, kemudian kemampuan akademik, kemudian jasmani yang baik. Jadi kalau
mau tertarik untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat, ya tiga-tiganya harus disiapkan, ya. Dan itu dilaksanakan dari awal, jangan instan. Dan percayalah bahwa semuanya tidak dipungut biaya. Itu saya pastikan. Sekali lagi berbekal pengalaman saya sebelum dan Rindam, saya sebagai asisten personalia yang bertugas di bidang rekrutmen prajurit. Jadi sudah banyak kejadian, semuanya itu adalah kasus-kasus yang mengatasnamakan pimpinan dan sebagainya, dan semua itu tidak benar. Jadi kepada khalayak, untuk keluarganya atau siapapun yang akan bergabung dengan prajurit Angkatan Darat, kami yang akan mendidiknya, jadi siapkan itu untuk mengikuti seleksi, ya. Kemudian yang berikutnya, kami juga bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi Rindam itu kita buka, maksudnya terbuka untuk umum. Siapapun boleh melihat, masuk. Bahkan ada fasilitas-fasilitas yang terbuka untuk umum seperti lapangan olahraga kami bisa digunakan. Ya, ada kolam renang, ya, yang dibuka untuk umum juga. Ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan, kita juga membantu kesulitan masyarakat sekelilingnya. Jadi kerjasama dengan masyarakat umum juga kami sangat peduli dengan kegiatan itu. Nah, terkait dengan para prajurit yang dimanapun berada, khususnya yang berdinas di Rindam, ya tentu saya berharap untuk meningkatkan kinerja, ya, termotivasi untuk bisa berbuat lebih baik lagi, tidak terjebak dengan rutinitas, kemudian mengikuti perkembangan, ya, update, mengikuti tuntutan zaman, ya. Dan prajurit yang lain, ya tentu saya berharap di era mendekati pemilu ini, mari kita jaga semuanya sesuai dengan arahan perintah pimpinan, ya. Pangdam sering menyampaikan tegak lurus, ya. Saya berarti tegak lurus dengan Pangdam. Semua perintahnya jaga netralitas, kita jaga kondusivitas, kita jaga dimanapun berada, ya. Kita sukseskan agenda nasional ini untuk memilih pemimpin kita yang terbaik, ya. Itu saja pesan saya sebagai warga Kodam 14 Hasanuddin, ya. Setia hingga akhir itu menjadi semangat kita, dan 6K selalu di hati, itu yang identik arahan dari Bapak Pangdam kita, 6K selalu di hati, ya. Itu pesan saya. Baik, terima kasih banyak dan Rindam 14 Hasanuddin atas kesempatan dan waktunya telah hadir di Sultan Hasanuddin Podcast kali ini. Dan semoga komandan beserta keluarga sehat selalu dan semakin sukses perjalanan karir ke depannya. Dan semoga apa yang menjadi perbincangan kita pada kali ini memberikan motivasi dan menambah edukasi bagi sahabat setia hingga akhir yang menonton, ya Komandan, terkait pengembangan sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh Rindam 14 Hasanuddin. Dan yang paling penting nih, Let, episode kali ini akan banyak gambaran untuk calon para prajurit tentang pendidikan TNI Angkatan Darat. Wah, betul ya San ya. Baik, sahabat setia hingga akhir, itu tadi perbincangan kami dengan Komandan Rindam 14 Hasanuddin, Bapak Kolonel Infantri Aji Mimbarno SAP. Terima kasih telah menyaksikan podcast hari ini. Dan jangan lupa tonton terus Sultan Hasanuddin Podcast pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.